halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Di video kali ini gue mau nge-review dua buah fan kiriman dari Scythe, yaitu ada Castflex ya, warnanya White Edition dengan ukuran 120 mm dan ada Wondersnail warna black dengan ukuran 120 mm. Nah, itu menjadi salah satu pilihan buat kalian memilih sebuah fan itu bisa untuk CPU cooler ataupun fan casing yang memiliki performanya itu kencang dan harga cukup bersahabat. Apakah kedua fan ini itu bisa menandingi fan dari Thermaltake Talk Fan yang pernah gue review sebelumnya, yang memiliki harga itu di atas kedua fan ini? Jadi kita bahas itu secara desain, spesifikasinya, pengetesan terhadap prosesor, dan juga kebisingan dari fan ini. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu itu untuk desain dari fan Castflex yang White Edition. Ya, Castflex ini itu memiliki 3 opsi warna yang berbeda. Jadi ada yang warna hitam dengan blade-nya itu warna abu-abu. Ya, atau juga ada yang warna full white yang seperti ini. Ada lagi yang warna Black Edition. Kalau yang tadi itu adalah non-RGB, tapi Scythe itu memberikan 2 opsi untuk yang nyala-nyala itu ada, yang ARGB dan juga yang RGB-nya aja itu ada. Nah, kalau dari 2 opsi tersebut ya, menurut gue yang paling bagus itu yang ARGB, karena warna yang dihasilkan pun itu halus banget. Ya beda yang dibandingkan sama yang RGB. Tapi balik lagi sama kebutuhan kalian, sukanya yang non-RGB atau yang RGB. Nah, di sini gue juga ada kedua warna dari fan seri Castflex, hitam abu dan putih. Kita bahas itu dari desainnya dulu. Yang warna hitam abu itu menurut gue sih cukup keren banget kalau di PC kalian itu yang warnanya full black atau yang ada warna abu-abunya sih itu oke. Tapi kalau tema dari PC kalian itu warna putih, ya pilih warna putih aja. Nah, lain cerita lagi kalau kalian pengen rakit full black itu bisa pilih dari Wondersnail. Karena Wondersnail ini itu hanya memiliki warna hitam aja. Terus juga di bagian sisi-sisinya ini memiliki bahan rubber ya yang bisa meredam suara yang dihasilkan dari kipas fan-nya. Kalau blade dari seri Castflex yang ini, itu ada 11 fins blade. Kalau Wondersnail itu jauh lebih sedikit dari Castflex, yaitu memiliki 9 fins blade. Tapi kalau dari segi visual, kayaknya sih ini Wondersnail itu lebih banyak ya. Kalau dari segi blade-nya, itu juga dikarenakan ketebalan dari kedua fan ini itu berbeda. Kalau untuk Castflex itu 27 mm, kalau Wondersnail itu 26 mm. Walaupun beda cuma 1 mm, tapi kelihatannya gedean yang Castflex ini dibandingkan Wondersnail. Ya kayaknya sih kayak gitu. Ya padahal Wondersnail ini lebih padat aja gitu fins blade-nya. Fan dari Scythe ini, mereka itu menggunakan teknologi Sealed Precision FDB untuk bearing di dalamnya, yang terbuat dari logam yang berkualitas tinggi, yang memiliki perputaran kipasnya itu kencang, senyap, dan sangat halus. Maka dari itu, fan ini, ya itu katanya cukup silent. Apalagi memiliki lifetime-nya itu hingga 120.000 jam. Kalau kita bahas buat Castflex yang warna White Edition ini, dia itu menyentuh untuk RPM tertingginya 1800 RPM. Tapi kalau untuk warna hitam abu ya, itu 1200 RPM. Dan untuk spek di websitenya pun yang White Edition ini itu nggak ada. Ya mungkin belum update aja ya itu ya. Dan gue juga nggak begitu paham banget kenapa yang warna putih ini jauh lebih powerful sampai 1800 RPM. Padahal yang Black Edition itu cuman 1500 RPM dan yang hitam abu 1200 RPM. Ya harusnya sih di mana-mana yang Black Edition yang memiliki powerful-nya itu tinggi, itu biasanya. Tapi di sini malah White Edition-nya itu yang powerful. Oke lanjut. Kalau untuk perkabelannya, buat Castflex yang White Edition ini, itu kabelnya sudah warna putih itu semuanya. Yang menurut gue benar-benar cocok banget ya, yang lagi ngerakit PC pakai temanya itu putih. Kalau yang Wondersnail itu hitam seperti biasa. Oke, kalau untuk voltage-nya itu sama 12 volt dan untuk berat dari Castflex White Edition ini itu 150 gram. Kalau Wondersnail 195 gram. Oke, kita langsung aja tes kedua fan ini melawan fan dari Thermaltake Talk Fan 12 yang pernah gue review. Kita speknya samain aja pas ngetes dari Thermaltake itu ya. Nah, prosesornya itu Ryzen 5 3500X jalan secara default dan di OC juga. RAM-nya itu Thermaltake Talk RAM ya 16GB 3200 MHz, MSI B550, Corsair RM850X ya 80 plus gold, SSD-nya 200
56 GB. Dan gue mau tes kalau untuk CPU coolernya itu dari Thermaltake UX200 itu untuk heatsinknya aja. Ya biar sama kayak fan sebelumnya ya, yang fan Thermaltake itu. Yang fannya kita ganti dari Side Caseflex White Edition dan Wondersnell. Ya kita seperti biasa tes di Cinebench R20 dan HWBot. Untuk kebisingan dari fannya itu kita tes melalui MSI Dragon Center dari motherboardnya. Di pengetesan kita kali ini Cinebench R20 di sini jalan secara default ya, non OC. Nah, di sini kalau untuk Talk Fan 12 itu suhu maksimumnya itu mencapai 59 derajat. Untuk rata-ratanya juga itu di 49 derajat. Kalau Caseflex yang white itu 59, ternyata sama dengan Talk Fan 12. Terus kalau untuk rata-ratanya itu di 54 derajat Celcius. Kalau Wondersnell ini suhunya di maksimum 55 derajat Celcius, yang dimana itu jauh di antara kedua fan yang kita tes ini. Dan kalau untuk rata-ratanya di itu 47 derajat Celcius. Kalau di overclock di 4,3 GHz, suhu maksimum Talk Fan 12 itu di 60 derajat Celcius, dan untuk rata-ratanya di 50 derajat Celcius. Kalau Caseflex yang white itu di 63 dan rata-ratanya di 53. Kalau Wondersnell emang masih jauh lebih unggul di antara fan yang lainnya, itu di suhu maksimumnya menyentuh 57 derajat Celcius. Kalau untuk rata-ratanya di 47. Nah, ini kalau untuk di Cinebench R20. Nah, gimana kalau di HWBot? Kalau untuk non-OC atau jalan secara default, itu untuk Talk Fan itu mencapai suhu maksimumnya di 56 derajat Celcius, kalau untuk rata-ratanya di 47 derajat Celcius. Kalau Caseflex yang white, ini di 55, untuk rata-ratanya di 46 derajat Celcius. Nah, seperti biasa, Wondersnell masih unggul itu ternyata jauh lebih adem di 52 derajat Celcius, dan rata-ratanya di 45 derajat Celcius. Ini untuk pengetesan default ya, non-OC. Gimana kalau kita overclock di 4,3 GHz? Kalau untuk Talk Fan di 72 derajat Celcius, dan untuk rata-ratanya di 51 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Caseflex ini di 74, ya emang ini agak sedikit panas ya. Di HWBot di overclock 74 derajat Celcius, kalau untuk suhu rata-ratanya di 54 derajat Celcius. Nah, Wondersnell lagi-lagi unggul di 70 derajat Celcius, dan untuk rata-ratanya di 52 derajat Celcius. Sekarang pengetesan di MSI Dragon Center yang akan kita tes juga RPM dan juga untuk suara kebisingannya itu berapa desibel melalui MSI Dragon Center bawaan dari motherboard B550 Tomahawk. Sekarang kita lihat di Talk Fan 12. Untuk RPM-nya jalan 1900 RPM. Dan untuk suaranya, kebisingannya itu di 70 desibel. Kalau untuk idle, ya RPM-nya itu hampir 500 RPM, dan ini di 62 desibel. Sekarang Caseflex yang white ya, kalau untuk RPM-nya itu jalan hampir di 1900, padahal untuk speknya aja itu hanya 1800. Oke, untuk desibelnya ini di 62. Dan kalau untuk idle-nya, RPM-nya itu hampir menyentuh 600 RPM dengan 44 desibel. Ternyata cukup silent. Sekarang kita lanjut ke Wondersnell. Lagi-lagi Wondersnell masih unggul di antara fan yang lainnya. Kalau untuk fan speed-nya kita mentokin di 100%, itu di 2390 atau hampir mendekati 2400 yang sesuai dengan speknya. Di 60 desibel ya, jauh lebih silent ternyata daripada Talk Fan. Oke, kalau untuk idle-nya ini di 45 desibel dengan RPM-nya ini cukup tinggi ya di antara fan yang lainnya, yaitu 746 RPM.
Nah, gimana tadi hasil pengetesan kita ya? Wondersnail ini emang sangat unggul banget dibandingkan yang lain ya. Secara emang kalau dari RPM pun dia itu yang paling tinggi di 2400 RPM. Sedangkan Thermaltake Fan 12 itu hanya 1900 RPM aja. Jelas menang Wondersnail ya. Kalau dari segi kebisingannya, Wondersnail ini menurut pengetesan tadi pun emang cukup sengit banget sama Thermaltake. Ya emang kalau sama Caseflex pun itu kebisingan juga lumayan silent. Tapi kalau kita ngomongin soal silent apa enggaknya, kedua fan dari side ini itu silent semua loh. Kalau dari datanya emang beda-beda tipis. Nah, kalau buat performa tadi ya, kalau menurut gue sih tetap Wondersnail ini juaranya. Dari segi harga, Wondersnail itu jauh lebih murah ya dibandingkan Thermaltake Fan 12 itu. Ya, kita ngomongin harga nih. Kalau untuk Caseflex yang White Edition, ini satu piece-nya itu di harga 159 ribuan. Kalau Wondersnail itu di 219 ribuan aja. Kalau Thermaltake itu di 340 ribuan. Tuh, jauh banget kan perbedaan harganya. Tapi tetap balik lagi sama kebutuhan kalian dan selera masing-masing. Ya, karena emang pastinya itu berbeda-beda. Gimana pendapat kalian tentang fan dari site ini? Ya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin review kita sampai di sini aja. Gue pamit undur diri, gue Dimas. See you the next video.